Jumpa lagi di channel Ugly Game Lab, channel kita bersama untuk banyak mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam bidang batu mulia. Topik yang akan kami sampaikan kali ini adalah serial mengenai apa itu konsep brilliance, kemudian fire, kemudian yang terakhir adalah luster atau luster. Terserah Anda memakai yang mana, luster, luster boleh. Karena kita membahas nih konsep yang kedua, masalah fire. Fire ini adalah konsekuensi dari dispersi. Ya, nanti kita bahas sedikit apa itu dispersi. Ya, jadi dispersion dalam bahasa Inggrisnya. Tadi kita sudah membahas brilliance sebagai konsekuensi hasil cutting, sedangkan fire ini karena hasil dispersi batu. Ya. Namun tidak bisa juga dilepaskan dari ketentuan bahwa munculnya fire juga akan dipengaruhi oleh hasil cutting. Jadi fire itu adalah tetap konsekuensi dari dispersi plus hasil cutting juga, karena hasil cutting yang sembarangan juga nggak akan mengeluarkan fire dengan luar biasa. Kalau fire ini hampir mirip dengan brilliance. Bedanya kalau brilliance itu adalah proses memantulkan cahaya putih yang masuk ke dalam batu kemudian dikeluarkan lagi dan ditangkap oleh mata sebagai gelap terang, putih, hitam, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau fire adalah kemampuan batu untuk memantulkan kembali cahaya putih yang masuk ke dalam batu menjadi cahaya yang keluar dengan berbagai warna. Nah, gitu ya. Jadi bedanya itu. Kalau fire, sekali lagi, adalah kemampuan batu untuk memantulkan cahaya putih yang masuk ke dalam batu, kemudian dipantulkan kembali keluar batu, namun dari cahaya putih tadi dia sebar warnanya menjadi berbagai macam warna. Sehingga efek yang diterima oleh mata adalah bukan gelap terang atau hitam putih, namun kerlap-kerlip yang berupa warna-warni seperti pelangi. Jadi kalau Anda melihat ada batu yang memiliki efek seperti itu, kerlap-kerlip seperti pelangi, merah, kuning, hijau, biru, ungu, violet, orange, ya berganti-gantian. Kalau batu digoyang tuh seperti itu tuh. Nah, itu Anda sedang melihat fire. Kami sampaikan di depan tadi bahwa fire adalah sebagai konsekuensi adanya dispersi. Tiap batu memiliki dispersi sendiri-sendiri. Semakin tinggi dispersi atau dispersion, itu akan semakin memiliki capability atau kemampuan untuk menghasilkan efek fire. Ya. Sekali lagi tergantung dari cutting. Tergantung dari hasil cuttingnya seperti apa. Contoh batu yang memiliki fire yang cantik dari hasil dispersi yang tinggi seperti diamond misalnya, ya itu memiliki dispersi yang tinggi. Kalau kita hitung dengan refraktometer sebagai penghitung refraksi, itu kita biasanya menuliskannya sebagai OTL atau over the limit. Jadi over the limit itu sampai alat kita pun tidak bisa membacanya saking tingginya itu dispersinya ya. Jadi itu salah satunya diamond. Dan yang kedua, kita biasa melihat dan takjub terhadap fire yang dihasilkan oleh span. Baik, berikut kita perlihatkan contoh dari fire yang dihasilkan oleh span. Di insert kita, video kita bisa lihat alangkah indahnya fire yang dihasilkan oleh batu ini. Kerlap-kerlip, kuning, merah,
hijau, orange, biru, violet berganti-gantian. Nah, itulah yang dinamakan fire. Baiklah, kita sekarang sudah mempunyai dua konsep utama, yaitu brilliance dan fire. Keduanya hampir mirip, sama-sama kemampuan memantulkan cahaya. Yang satunya ditangkap mata sebagai hitam, putih, gelap, terang. Yang satunya ditangkap mata oleh kilauan warna-warni. Coba kita ngelihat sekarang di layar insert kita, bisa kita langsung bedakan ya, mana fire, mana brilliance. Kita lihat nih. Nah, ini adalah diamond. Ya, kita goyang-goyang diamondnya. Nah, kita lihat tuh. Ada yang hitam, putih atau gelap, terang yang Anda lihat. Nah, itu namanya efek dari brilliance. Oke. Nah, sedangkan yang menghasilkan warna-warni, oke, itu yang warna-warni. Nah, itu adalah namanya efek dari fire. Ya, sekarang sudah bisa membedakan ya antara fire dan brilliance. Oh, ternyata yang saya maksud itu bukan luster. Gitu ya. Ternyata yang saya maksudkan, yang saya tunjukkan kawan saya itu adalah brilliance atau fire juga. Kita akan jumpa lagi pada pembahasan berikutnya atau seri berikutnya mengenai luster. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan kita bisa praktikkan ini dalam kehidupan sehari-hari dalam menekuni bidang kita di industri batu mulia. Demikian, terima kasih sekali lagi atas segala atensi. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, tetap semangat, dan sampai jumpa.